Hubungan antara Taiwan dan China sangat kompleks. Taiwan, sebuah pulau kecil di Asia Timur dengan pemerintahan demokratis, kini berada di bawah tekanan yang semakin meningkat dari China. In Taiwan, a delicate peace looks a little more fragile. The self-governed island has a new leader, one China sees as a reckless separatist. Chinese pressure on the island nation of Taiwan continues to intensify. Ketegangan ini tidak hanya tentang klaim teritorial, tetapi juga mencakup identitas nasional. China, dengan kekuatan militer yang terus berkembang, aktif menekan Taiwan untuk bersatu kembali ke daratan utama. Mereka menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang berpisah. Namun, Taiwan melihat dirinya sebagai entitas yang berbeda dari daratan China. I'm very afraid that next time it will be our turn to be like Hong Kong. Dari tahun 1992 hingga 2003, survei yang dilakukan oleh Election Study Center menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai orang Taiwan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas militer yang semakin agresif di sekitar Selat Taiwan telah meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik bersenjata. Presiden Xi Jinping secara tegas menyatakan bahwa reunifikasi dengan Taiwan harus tercapai. Dia menetapkan 2049 sebagai target utama untuk mewujudkan impian China. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya konflik ini dimulai? Dan apa yang menyebabkan ketegangan ini terus meningkat sedemikian rupa? Selama ribuan tahun, China berada di bawah berbagai dinasti. Berdirinya Republik Cina dilakukan oleh Sun Yat-sen atau dikenal sebagai Bapak Revolusi Cina. Setelah dinasti Qing berakhir pada tahun 1912, Sun menjadi presiden pertama Republik Cina. Namun, Sun hanya menjadi presiden selama 45 hari. Yuan Shikai, seorang jenderal militer, memiliki ambisi politik dan juga berambisi menjadi presiden. Sun pun ditekan berbagai pihak untuk mengundurkan diri. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Pemerintahan Yuan Shikai juga tidak berjalan mulus. Banyak penolakan yang terjadi pada masa pemerintahannya. Akibatnya, China pun masuk ke dalam periode ketidakstabilan politik selama beberapa tahun. Pada tahun 1916, Yuan Shikai dituntut untuk mengundurkan diri dari posisinya. Hasilnya, terjadi kekosongan pemimpin di China. Banyak daerah dikuasai oleh para panglima perang. Melihat kondisi China yang tidak stabil, akhirnya Sun mulai bertindak. Sun mempunyai keinginan untuk menyatukan China. Setelah itu, Sun meminta bantuan ke Uni Soviet pada awal tahun 1920-an. Partai Komunis China ikut membantu Kuomintang. Bahkan pada tahun 1923, para nasionalis dan komunis bersatu menciptakan aliansi Front Persatuan. Tujuan mereka saat itu sama, mengakhiri periode ketidakstabilan politik. Sayangnya, persatuan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1925, Sun meninggal dunia. Posisi pemimpin partai digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang merupakan orang yang keras kepala. Dia juga melihat komunisme sebagai ancaman otoritas negara. Dalam hal ini, dia berencana untuk melakukan ekspedisi ke utara. Ekspedisi ini dilakukan pada tahun 1926, dibantu oleh Partai Komunis. Akhirnya, Chiang Kai-shek memanfaatkan ekspedisi ini untuk menghilangkan pengaruh komunis. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Wuhan yang mendukung komunis mencabut kewenangan Chiang Kai-shek dalam urusan luar negeri. Chiang memandang ini sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Akhirnya, pada tahun 1927, Chiang dan faksi konservatif memutuskan untuk menindak keras komunis. Ratusan anggota komunis di Shanghai ditangkap dan dieksekusi mati. Peristiwa ini merupakan puncak dari perpecahan antara kedua partai. Pada tahun 1931, kedua partai ini sempat kembali bersatu ketika pasukan Jepang mulai menginvasi Manchuria. Pada awalnya, Chiang Kai-shek tidak fokus dengan invasi Jepang. Ia menganggap komunis sebagai ancaman terbesar. Namun, kedua jenderal bawah Chiang Kai-shek memaksanya bersatu dengan komunis. Akhirnya, Chiang Kai-shek setuju untuk mengubah kebijakannya. Pada Desember 1936, Front Persatuan Kedua dibentuk. Front ini adalah langkah untuk menyatukan pasukan Kuomintang dan komunis dalam perang melawan Jepang. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuat daerah-daerah jajahannya lepas, termasuk China. Sayangnya, dengan kepergian Jepang, berakhir pula masa persatuan antara Kuomintang dan Partai Komunis. Konflik kembali berlanjut pada 10 Agustus 1949. Akhirnya, Partai Komunis Cina memenangkan perang tersebut. Setelah kemenangan ini, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 di Beijing. Pendirian Negara Republik Rakyat Cina juga didukung oleh PBB. Pada tahun 1971, resolusi PBB mengakui Partai Komunis sebagai perwakilan sah dari Tiongkok. Setelah kalah dalam perang,
Chiang Kai-shek melarikan diri ke Pulau Taiwan. Mereka mendirikan pemerintahan Republik Cina di Taiwan. Dengan resolusi PBB, Taiwan pun belum diakui sebagai negara yang berdaulat oleh PBB. Meskipun begitu, Taiwan mempunyai hubungan diplomatik dan perdagangan dengan banyak negara. Taiwan juga mempunyai kemerdekaan de facto dengan pemerintahan, sistem politik, dan kontrol atas wilayahnya sendiri. Pada akhirnya, meskipun Taiwan sudah merdeka secara de facto, ketegangan Cina dan Taiwan masih terus berlangsung. Untuk menyelesaikan konflik Cina dan Taiwan, seorang reformis Partai Komunis bernama Deng Xiaoping menawarkan konsep One Country Two System pada tahun 1980. Konsep ini dikembangkan untuk mengintegrasi wilayah Hong Kong dan Macau yang telah dikembalikan oleh Inggris dan Portugal. Konsep One Country Two System ini berhasil diterapkan di Hong Kong pada tahun 1997. Kedua wilayah ini mempertahankan sistem hukum dan otonomi khusus mereka sendiri dengan pengawasan Partai Komunis di beberapa bidang tertentu. Selain itu, tahun 1981, politisi yang bernama Yi Jiangxi mengajukan proposal 9 poin untuk kembali menyatukan daratan Cina dan Taiwan secara damai. Ia juga mengatakan Taiwan akan jadi sebuah wilayah dengan memiliki administrasi khusus dan pemerintah pusat tidak akan campur tangan dalam urusan lokal Taiwan. Namun, seluruh konsep ini ditolak oleh Taiwan. Partai Kuomintang tetap memegang prinsip One China, Better System, dan hingga saat ini, konflik Cina dan Taiwan masih belum menemukan titik terang pada saat ini.